kita sebagai orang awam tahu rahasianya gimana nih biar pasien stroke misalkan dia ada keluarga atau sanak saudaranya bisa sembuh, gimana? Ada rahasia yang Sinse Toto kasih ke keluarga sehat. Halo keluarga sehat Indonesia, hari ini saya sudah ada di Ciledug, Kota Tangerang. Saya akan mewawancarai seorang senior saya di dunia akupuntur, seorang Sinse yang sudah berpengalaman selama 15 tahun, dan kita akan berbincang tentang akupuntur. Seperti apa berbincang-bincang kita pada sore hari ini? Yuk, langsung saja. Halo keluarga sehat Indonesia, kembali lagi bersama saya Yogi Fian, seorang akupuntur terapis. Senang sekali sore hari ini di suasana yang sangat teduh sekali. Saya akan berbincang yaitu dalam sesi Q&A bersama Sinse Toto. Nah, Sinse Toto ini adalah seorang Sinse yang sudah berpengalaman kurang lebih 15 tahun lamanya di dunia akupuntur. Nah, buat kalian yang belum pernah tahu bagaimana dunia akupuntur, terus bagaimana Sinse Toto mengobati pasien-pasiennya, dari mulai pasien yang sangat susah disembuhkan sampai kasus terbanyak yang pernah Sinse Toto tangani itu apa aja. Dan nanti akan ada bocoran tips rahasia Sinse Toto dapat menyembuhkan penyakit yang paling banyak di kliniknya. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa share video ini nanti ke sanak saudara kalian. Pastikan mereka juga ikut nonton video ini. Baik, nah di sebelah saya sudah ada Sinse Toto. Silahkan say hello Sinse Toto. Halo, assalamualaikum. Ya. Salam sehat. Salam sehat dari Sinse Toto. Dan bagaimana kabarnya Sinse Toto pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat selalu. Ya, sehat-sehat alhamdulillah. Kelihatannya tampak lebih kurus dikit apa gemuk dikit ini? Lagi diet. Lagi diet. Oke. Nah, Sinse Toto ini kita sore hari ini kita akan berbagi sama keluarga sehat Indonesia. Baik. Tentang dunia akupuntur Sinse Toto ya. Terutama tentang Sinse Toto sendiri, prakteknya bagaimana gitu. Nah, buat yang belum tahu, keluarga sehat Indonesia mungkin bertanya-tanya ya, apa itu akupuntur? Nah, mungkin Sinse Toto ada bisa menjelaskan sedikit apa itu akupuntur sih Sinse Toto. Oh ya, baik. Jadi akupuntur itu suatu seni pengobatan ya, metode Cina, metode dari timur. Selama ini banyak juga masyarakat yang sudah tahu ya, tapi masih lebih banyak yang belum tahu. Metodenya adalah dengan cara tusuk jarum. Tusuk jarum ya. Tusuk jarum, di mana tusuk jarum itu nanti ada beberapa cara teknik yang digabung jadi satu ya, seperti juga dengan aliran listrik, kemudian juga dengan gelombang hangat, itu jadi satu, sehingga metode itu berjalan bersama dan itu mempunyai efektivitas yang bagus, yang tinggi. Gitu. Ya. Jadi kalau Sinse Toto menggunakan metodenya yang menggunakan akupuntur listrik dan pemanas ya. Ya. Yang pasti sih, kalau yang saya tahu juga metode setiap praktis itu berbeda-beda Sinse Toto ya? Ya betul. Berbeda-beda ya. Ada berbeda, ada yang pakai jarum aja. Ada yang jarum saja. Ada yang nggak pakai pemanas juga ada, kadang seperti itu. Ya. Nah, ini kita lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya sangat banyak sekali, maka udah saya rangkum ini di HP saya penuh dari mulai atas sampai bawah, satu layar full. Pertanyaan yang akan saya ajukan ke Sinse Toto berikutnya yaitu tentang, saya membaca profil Sinse Toto nih ya. Profilnya sudah praktek kurang lebih 15 tahun. Ya, kurang lebih ya. Waktu yang sangat lama sekali. Iya, lumayan. Itu dimulai tahun berapa berarti dulu Sinse Toto? Sekitar 2006 ya udah mulai praktek itu. 2006 sudah mulai praktek ya? Praktek. 2006 sudah mulai praktek Sinse Toto-nya. Dan sampai sekarang ini pasien yang sudah datang ke sini tuh udah berapa puluh ribu atau sudah jutaan? Sudah 12.000 lebih ya. 12.000 lebih ya? Hari ini ya. Sampai hari ini. Iya. Pasiennya itu hanya orang-orang lingkup Ciledug aja atau orang-orang lain dari luar Ciledug? Yang paling jauh yang mana ini pasiennya? Oh iya. Ya terutama ya area daerah Tangerang ya, Tangerang. Cuman juga beberapa dari luar kota ya, Bogor, Bekasi, ada yang dari Brebes ya, dari Cilegon gitu juga lumayan banyak. Gitu. Berarti yang paling jauh yang dari Brebes ya? Iya ya. Dari Brebes. Kalau yang dari luar pulau juga ada sih sebetulnya, Kak, dari Irian, dari Ambon gitu ya. Tapi mereka kesini kan kos dulu ya, kos seminggu 2 minggu, baru nanti udah baik baru pulang kembali. Ada yang begitu. Sampai begitunya ya, sampai Irian ya, sampai ya di daerah lain kos sampai di sini gitu. Iya. Nah, dari sejenis praktek itu sudah 15 tahun. Kasus apa sih Sinse Toto yang paling banyak dia ditangani di sini ya? Yang paling banyak tuh kasus apa yang paling banyak di sini? Mayoritas itu kasus stroke ya.
Kasus stroke. Itu perharinya bisa 60% sendiri ya stroke 60%? itu. Iya, kebanyakan. Jadi 60% dari total kunjungan per hari ya? Iya, iya. Untuk hari-hari biasa sendiri, biasanya berapa pasien yang datang ke sini atau jumlahnya, apakah ada perbedaan dari mulai hari kerja sama libur itu? Apakah ada perbedaan gitu? Berapa banyak jumlahnya? Ada perbedaan ya, kalau hari libur itu justru lebih banyak ya pasien yang datang ke sini ya. Karena mereka sempat, ada yang nganterin juga sempat ya. Gitu. Kalau hari biasa ya berkurang lah. Hari biasa gitu. Berkurang. Iya. Nah, ini kan Sensei Toto praktek akupuntur ya. Dengan pasien yang sebanyak itu, Sensei Toto menanganinya sendiri atau dibantu sama timnya, ada berapa orang gitu? Oh, di klinik kami tim ya, ada beberapa orang Sensei ya, juga nanti dibantu sama beberapa asisten yang bisa megang masing-masing, sehingga walaupun pasien banyak juga karena ada beberapa yang megang ya tidak terlalu antri lah sehari-harinya itu ya. Kalau paling lama antri 30 menit lah gitu, karena ruangannya juga banyak ya. Berapa itu jumlah ruangannya yang Sensei Toto punya sekarang, udah berapa itu? Ada 13 bed ya. 13 bed? Iya. 13 bed. Jadi udah kayak rumah sakit itu ya, udah kayak di Bangsal ya. Kecil-kecilan lah. Ya, tapi ada 13 bed ya. Jadi kalau misalkan orang mau terapi juga nggak akan ngantri lama ya. Oh iya. Lalu untuk pelayanan sendiri Tok, kalau Sensei Toto kan prepare ke akupuntur ya. Apakah di sini juga ada pelayanan lain gitu selain akupuntur yang bisa membantu keluhan-keluhan pasien saat dia datang ke sini? Oh iya. Ada herbal juga ya, metode pengobatan Rasul, juga dengan bekam juga. Bekam juga. Itu bekam juga. Jadi ada akupuntur, herbal sama bekam ya. Iya. Untuk herbalnya menggunakan herbal-herbal kayak akupuntur kan identik dengan Chinese medicine ya. Apakah di Sensei Toto ini pakai herbal-herbal Cina juga atau ada campuran herbal-herbal lain gitu? Oh iya. Tentunya utamanya ya sesuai dengan TCM ya, traditional Chinese medicine ya. Mayoritas herbalnya itu ya dari Cina ya. Kemudian didukung herbal-herbal lokal. Ya, yang mana yang bagus itu yang kita ambil, sehingga harga juga sangat terjangkau gitu ya. Jadi tetap utamanya dari Cina. Utamanya dari Cina. Iya. Ini kan kalau keluarga sehat Indonesia juga pasti kalau pengen kesini pengen tahu ya jam bukanya tuh hari apa aja, kapan aja gitu. Oh ya, kalau di klinik kami bukanya itu setiap hari ya kecuali Jumat, dari jam 8 sampai jam 8 malam. Jam 8 pagi ya sampai jam 8 malam. Oke, kita flashback yang tadi ya, yang kasus yang paling banyak di sini kan stroke ya, Iya ya. Stroke. Biasanya kan kalau orang pasti pengen tanya juga itu. Kalau orang awam pasti pengen tanya, kalau dengan akupuntur tuh sembuh berapa kali gitu ya, terus lama waktu terapi itu dalam satu kali terapi itu berapa lama biasanya di terapinya? Oh ya, untuk waktu terapi sekitar 45 menit sampai 1 jam ya, tergantung kondisi. Kalau untuk sampai berapa kali, hitungannya itu 10 kali pertemuan, itu namanya satu seri pengobatan. Nah, pasien sembuhnya sampai berapa lama itu tergantung ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Gitu, tergantung penanganan awal gitu ya. Kalau emang tepat dari awal, insya Allah penanganan akan lebih cepat. Gitu. Ada yang seminggu 2 minggu sudah baik ya, walaupun belum sembuh total, sudah baik, hasilnya lumayan ya. Itu ada. Kalau yang mungkin penanganan udah telat ya, misalnya udah stroke bulanan atau bahkan 1 tahun yang lalu stroke tapi baru akupunktur, itu biasanya lambat juga itu. Lambat juga karena ya? Udah lambat penanganan di awal. Penanganan awal. Iya, betul. Biasanya halangannya apa sih kalau buat kasusnya terbanyak itu ya stroke ya? Kasusnya itu kita ada yang bikin buat kita susah tuh apa gitu? Maksudnya dalam proses terapinya apakah semangat pasien itu sendiri atau dari support keluarga atau penyakit penyertanya itu yang membuat paling susah banget buat sembuhin apanya? Tentunya semuanya tadi ya itu berpengaruh. Yang nomor 1 itu psikologis ya, psikologis pasien, semangatnya, kemauan ya, dan kemauan untuk latihan ya dari pasien itu sendiri. Juga dari keluarga ya. Keluarga itu kadang yang bisa nganterin cuma seminggu sekali, pasien maunya sering, nah itu juga kendala juga jadinya ya. Ya, belum penyakit penyerta ya, seperti adanya diabetes yang sudah lama
atau bahkan stroke-nya yang dari diabetes. Itu juga pengaruh penyembuhan ya. Pengaruh. Gitu, betul. Berarti diabetes nih ya. Iya, betul. Kunci utamanya di diabetes ya, yang paling susah nih ya. Sulit biasanya. Sulit. Lebih sulit, harus lebih rajin lah. Harus lebih telaten. Harus lebih telaten ya diabetes. Nah, untuk Sensei Toto kan ini kita mau bongkar rahasia Sensei Toto ya. Karena pasien stroke-nya banyak, otomatis yang sembuh juga banyak ya. Oh iya. Yang sembuh banyak. Nah, ini Sensei Toto nih, rahasianya apa nih? Rahasia agar praktisi-praktisi juga tahu, atau kita sebagai orang awam tahu rahasianya gimana nih biar pasien stroke misalkan dia ada keluarga atau sanak saudaranya bisa sembuh, gimana? Ada rahasia yang Sensei Toto kasih ke keluarga sehat? Oh ya. Jadi pertama untuk pasien stroke itu penanganan awal ya. Yang penting itu penanganan awal. Tahapannya seperti apa? Kita lihat awalnya itu berapa lama kejadian. Misalnya baru hari ini kejadian stroke kemudian dibawa ke klinik kami, kuncinya adalah kita langkah pertama ada namanya bleeding ya. Itu ada titik-titik sikuan itu. Ada 10 titik di dalam tubuh itu yang harus ditusuk dulu. Harus dibikin berdarah dulu. Ada pendarahan sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Itu sangat perlu. Itu berpengaruh terhadap penyembuhan di hari-hari kemudian. Kemudian juga frekuensi terapi ya. Frekuensi terapi di klinik kami ya. Harus rajin lah gitu. Kemudian juga support keluarga untuk terhadap pasien yang biasanya kalau orang stroke itu gangguan psikologis ya, juga ya mentalnya itu terganggu ya, atau merasa saya kok jadi begini, ngedrop dan sebagainya. Ada yang melankolis, ada yang sedih gitu sedih, gampang nangis, ketawa jadi nangis dan sebagainya. Itu sangat perlu bantuan keluarga. Gitu. Bantuan keluarga ya. Iya, jadi tipnya itu tadi, penanganan khususnya di awal dengan metode terapi, juga dengan herbal ya, ada tambahan herbal. Herbal tertentu yang untuk mendongkrak sumbatan awal. Sumbatan di hari-hari pertama atau minggu pertama. Itu ada herbal khusus. Herbalnya apa nih dipakai nih? Ya, kalau merek ya kurang ini ya, nanti bisa ke admin ya. Oh, ke admin. Kalau merek ya. Tapi kalau bicara resep ya banyak ya. Resep banyak. Ya, resepnya. Biasanya gitu. pakai resepnya apa aja nih? Boleh dibocorin kayak ini. Ada misalnya resep TCM tapi ya, misalnya TCM. Suefosu Yutang itu. Tansenjin kalau emang dari sumbatan, ada gangguan jantung juga, iya gitu. Jadi ya beberapa resep herbal ya. Resep herbal. Ya, resep TCM. Oke, jadi itu tadi kuncinya adalah penanganan awal, terus rutin terapi, terus habis itu ada support dari keluarga. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat tadi adalah ada herbal-herbal rahasia yang resep-resep rahasia yang bisa untuk membantu mempercepat ya. Betul. Terutama untuk support di sumbatan otak gitu ya. Itu yang ternyata ada 4 rahasia nih dari Sensei Toto yang sudah dibagikan pada keluarga sehat Indonesia. Ya, dari tadi kan kita udah bahas stroke semua, yang paling banyak stroke. Tapi pasti kan saat kita praktek pernah ya nemuin kayak kasus yang paling berat, pernah diketemuin gitu. Sampai kita kadang berpikir, ini kayaknya nggak sembuh deh sama akupuntur gitu. Tapi tahu-tahu di akhir dia sembuh. Pernah nggak ketemu kasus apa itu? Oh ya, terutama ya stroke tadi. Stroke itu kan tadi. Stroke tuh ada yang dibawa itu dalam kondisi koma ya. Ada itu ya, kita tetap bantu ya. Dengan metode Cina kita bantu. Kemudian baik dengan herbal juga ya. Itu ternyata ada juga yang hasilnya bagus ya. Gitu. Itu beberapa kasus begitu. Ya. Berarti kasus terberat sih stroke ya, emang ya? Terberat stroke. Terus stroke ya. Jadi kalau ada orang bilang stroke ringan, itu kayaknya emang nggak ada stroke ringan. Kalau stroke itu emang dia kondisinya berat semua, walaupun rata-rata seringan apapun gitu ya. Tapi dia terberat gitu. Tadi stroke paling banyak ya, stroke paling banyak. Pasti juga ada kasus-kasus yang lain dong Sensei, ya kan? Oh iya ada. Ada kasus apa lagi selain stroke mungkin yang di peringkat kedua paling banyak dan peringkat 3, peringkat 4 gitu? Oh ya, selain stroke yang paling sering kami tangani itu seperti penyakit lambung ya. Penyakit lambung itu banyak sekali ya. Berkaitan dengan pola makan dan aktivitas warga. Ya. Pikiran juga pengaruh ya, stres dan sebagainya pengaruh ke lambung ya, gitu.
Yang kedua itu juga seperti sendi, penyakit persendian. Penyakit persendian. Ya, termasuk saraf kejepit masuk itu ya. Termasuk saraf kejepit, ya, pinggang ya, terutama pinggang dan leher ya. Juga semacam rematik. Semacam Ya, rematik. itu banyak pasien, banyak banget. Gitu. Saraf kejepit malah banyak juga ya ternyata ya. Oh banyak ya. Gitu. Dan itu ada resep-resep rahasia juga nggak penanganannya? Tentunya setiap penyakit ada resepnya ya, ada resep khususnya ya. Resep khususnya. Iya betul. Ini rahasia perusahaan nggak boleh dibongkar ya. Itu akan diberikan langsung nanti ya ke pasien apabila datang. Gitu ya. Ya, oke Sensei Toto, terima kasih sekali. Perbincangan pada sore kali ini sangat menarik sekali. Dan keluarga Indonesia juga udah temuin rahasia dari Sensei Toto yang sudah praktek selama 15 tahun. Bagaimana kalau ada sanak saudara atau keluarga saya semuanya yang menderita stroke. Jadi ada 4 langkah itu tadi kalau dari versi akupuntur kita ya, praktisi akupuntur. Baik, terima kasih. Itu tadi video kita kali ini. Jangan lupa kalian untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian, sanak saudara kalian maupun seluruh keluarga sehat Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti kalian bisa komen di bawah dan pastikan kalian sehat selalu. Terima kasih, salam sehat keluarga Indonesia. Xie xie.